Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Fatayat, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga tetap istiqomah dalam upgrade diri untuk selalu menjadi wanita yang berilmu. Karena wanita adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, senantiasa kapanpun dan dimanapun kita selalu mau belajar dan mau berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suci. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat. Qabla dukhuli ing dalem sak durunge manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Jadi syarat wajib sebelum masuk waktu sholat itu ada 5. Yang pertama, toharatul a'dha'i, siji rupani sucine pira-pira anggota badan, minal hadasi saking hadas, wan najisi lan najis. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat. Kita pastikan badan kita suci, dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Ingatkan lagi, hadas adalah keadaan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah, sedangkan najis adalah wujud di mana itu dapat menghalangi ibadah. Jadi kalau hadas itu keadaannya, kalau najis itu ada wujudnya. Gampangnya seperti itu. Yang nomor 2, wasatrul aurati lan nutup aurat. Bilibasen kelawan pakaian tohirin kang suci. Nah, di sini berarti sholat itu tidak harus pakai mukena, tetapi sholat itu yang terpenting adalah satrul aurat. Apapun bentuknya, yang terpenting adalah suci dan mampu menutupi aurat. Nah, yang menjadi catatan di sini dan perlu kita hati-hati adalah satrul aurat, di dalam sarahnya adalah satrul launil aurat. Nah, menutup warnanya aurat. Kita mulai hari ini harus hati-hati dalam membeli mukena. Jangan membeli mukena yang warnanya sama dengan aurat kita. Hitam, sini kan ada rambut hitamnya, atau warna seperti warna kulit. Itu dihati-hati. Dari keterangan ini berarti kalau kita sholat dalam keadaan pakai baju, misalkan pakai celana, terus kita bawahnya pakai kaos kaki, maka dibolehkan. Karena tidak dijelaskan adalah menutup bentuknya, tapi satrul launil aurat. Ada kejadian juga, misalkan seseorang tidak memakai baju, maka bagaimana kasuistiknya itu bisa
melapuri badannya dengan sesuatu yang sehingga warna aurat tidak terlihat. Atau bagaimana seseorang yang sholat di tempat yang gelap sehingga dia mampu menutupi auratnya. Jadi maknanya satrul launil aurat, misalkan ada seseorang sholat di dalam keadaan gelap dan telanjang, dia tidak dibutuhkan atau tidak perlu sholatnya dengan isyarat, tapi sholat seperti biasa dan tidak perlu mengulang. Atau di dalam perjalanan musafir dia tidak punya mukena dan berhenti di masjid, ternyata juga tidak ada mukena, maka dia bisa sholat dengan pakaian yang dia pakai selama itu menutup launil aurat, bukan bentuk tapi warna dari aurat. Yang nomor 3, wal wukufu lan manggon ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci, memastikan tempat yang kita buat adalah suci, yang kita tempati adalah suci. Misalkan seseorang kok memakai sepatu atau sandal, itu ada 2 versi, bisa dilepas atau bukan. Karena kenapa? Kalau itu tidak dilepas, maka itu termasuk bagian anggota kita. Kalau itu dilepas, maka yang bawah itu kan najis, sedangkan yang atas kan suci. Jadi kita seperti menapak seperti lantai rumah yang di bawahnya ada najis, tapi kan kita tidak menapak pada najis. Yang nomor 4, wal ilmu lan weruh bidukhulil wakti kelawan manjenge waktu sholat. Di sini kembali nanti ada bab adzan. Jadi kemarin kitab sholahnya membahas tentang waktu-waktu. Setidaknya untuk sekarang dipermudah karena di kalender-kalender sudah ada ketentuan-ketentuan manjingnya waktu sholat. Nah, lalu kalau keadaan kita tidak ada jam, tidak ada kalender, mungkin di tengah hutan atau ketika di sawah kita menentukan, kita bisa berijtihad dengan memakai bantuan sinar matahari melalui bayang-bayang. Ingat, orang ijtihad itu adalah orang yang berusaha. Jika dia keliru, maka pahalanya 1. Jika dia benar, maka pahalanya 2. Misalkan setelah dia selesai sholat, ternyata ijtihadnya salah, maka tidak perlu mengulang karena dia sudah berusaha. Jadi ijtihad di sini adalah tahu ilmunya ijtihad. Misalkan arah waktu duhur, mulai tergelincirnya matahari, kita melihat bayang-bayang kita. Oh, ternyata bayang-bayangku di bawah sudah agak terlihat. Yang awalnya berarti waktu duhur sudah masuk. Untuk selanjutnya, wastiqbalul kiblati lan madhab kiblat, menghadap kiblat. Di sini kasuistik juga ketika kita ada di hotel atau di tempat-tempat yang membagongkan bagi kita untuk mencari arah kiblat, misalkan ada di Bali atau di daerah yang tidak arah kiblat, itu kita bisa ikhtiar dengan juga melihat matahari. Kalau di hotel biasanya ada bantuan arah kiblat, tapi ada juga yang tidak bisa, itu kita ikhtiar. Kira-kira tadi saya arah kemana? Pokoknya kita berusaha untuk mengetahui di mana arah kiblat. Waya jusu lan wenang apa tarkul kiblati ninggal arah kiblat fi halataini ing dalem rong tingkah. Fi sidatil khaufi suwici ing dalem bangete wedi, wa fin nafilati lan ing dalem salat sunnah, fi safari ing dalem lelungan, ala rihlati ing atase tumpaan atau kendaraan. Boleh kita tidak menghadap kiblat itu dengan 2 keadaan. Yang pertama karena takut, misalkan dalam peperangan. Kalau kita
eh, berusaha untuk arah kiblat, musuhnya ada di belakang kita, atau sebaliknya. Atau kalau sekarang tidak zaman peperangan, misalkan dikecam dengan binatang buas yang masuk ke rumah atau ke pemukiman, nah itu juga kita bisa meninggalkan arah kiblat. Yang kedua, boleh kita di atas kendaraan itu tidak menghadap kiblat, tetapi eh, hanya untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena ketika di dalam perjalanan nanti ada bab tersendiri, kita bisa jamak sholat atau kosor sholat. Adanya jamak itu juga memudahkan kita. Misalkan kita perjalanan di jam 10. Perkiraan nanti duhur sudah sampai. Ternyata ada suatu hal yang menyebabkan kita tidak sampai sesuai waktunya, sehingga duhur kita masih di perjalanan. Itu kita juga bisa untuk menjamak atau mengkosor sholat. Disinilah sahabat sedikit tentang hal-hal yang perlu kita siapkan, yang wajib kita siapkan sebelum melaksanakan sholat. Kurang lebihnya kami dari Fordaf mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang keterangan, murni dari kami, ilmu kami yang kurang. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Dan semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.